Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Journey. Satoshi dan kawan-kawan serta tim Rocket dikepung Pokemon beruang ganas. Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk beristirahat di danau terdekat. Mereka mengeluarkan para Pokemon untuk diajak bersantai. Saat semuanya asik dengan aktivitasnya masing-masing, mereka melihat sesuatu yang berkilauan terbang di udara. Ternyata itu adalah jaring yang ditembakkan tim Rocket untuk menangkap para Pokemon. Ketika tim Rocket hendak kabur, ada sesuatu yang menyerang mereka. Segerombolan Ursaring tiba-tiba muncul dan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Satoshi dan kawan-kawan segera merecall Pokemonnya dan lari demi menyelamatkan nyawa mereka. Disusul tim Rocket yang juga dikejar-kejar Ursaring. Setelah berhasil melarikan diri, semuanya menyadari kini mereka terpisah menjadi dua kelompok. Satoshi dan Musashi baru saja akan bertarung, tapi pertarungannya terpaksa ditunda karena Ursaring muncul lagi. Di saat yang bersamaan, Kasumi menantang Kojiro dan Nyasu bertarung. Sebelum akhirnya mereka melarikan diri karena ada Ursaring juga. Satoshi mengadakan gencatan senjata dengan Musashi dan mencari Kasumi yang mungkin sedang bersama anggota tim Rocket lainnya. Ketika mencapai persimpangan jalan, Kasumi dan tim Rocket main batu gunting kertas untuk menentukan arah jalan yang akan mereka tuju. Sementara Satoshi memilih beristirahat karena hari sudah mulai gelap dan melanjutkan pencarian besok saja. Musashi mencicipi masakan Takeshi yang rasanya sangat lezat. Menyesal karena seumur hidupnya jarang merasakan makanan seenak ini. Kasumi mengajak Kojiro dan Nyasu untuk beristirahat juga. Mereka membagi biskuit menjadi dua, tapi ngiler melihat Kasumi yang makan sandwich, sehingga Kasumi membaginya supaya mereka bisa ikut makan juga. Setelahnya mereka menemukan gua yang pas untuk dijadikan tempat tidur, yang sayangnya sudah ditinggali Ursaring. Mereka akhirnya tidur di tebing dengan Kasumi yang menggambar wilayahnya dan menegaskan tidak ada yang boleh melewatinya. Kojiro dan Nyasu lalu berencana untuk mencuri Pokemonnya saat Kasumi tertidur. Satoshi dan yang lainnya bisa beristirahat dengan tenang di gua lainnya. Musashi memikirkan apakah teman-temannya masih selamat. Takeshi memberikan selimut agar Musashi tetap hangat dan mengenang mimpinya ketika baru saja bergabung dengan tim Rocket. Namun tengah malam Musashi diam-diam mencuri Pikachu, tapi saat baru saja keluar Ursaring menghadangnya, mengharuskannya lari kembali ke dalam gua. Keesokan paginya, Satoshi dan Takeshi melanjutkan pencarian Kasumi, dengan Musashi yang mengeluh tidak sempat tidur tadi malam. Kemudian mereka dihadapkan Ursaring lagi. Satoshi dan Takeshi mencoba melawannya dengan Pokemon mereka. Onix menggunakan Tackle, sementara Cyndaquil menggunakan Flamethrower. Ursaring lalu memanggil bala bantuan yang muncul dari balik semak-semak. Mereka yang berupaya kabur bertemu dengan kelompok lain yang juga kabur dari kejaran Ursaring. Mereka melintasi jembatan kayu yang sangat rapuh, yang akhirnya putus setelah dicakar Ursaring. Untungnya mereka bisa sampai ke seberang ya guys ya, dengan semua yang berpegangan satu sama lain. Satoshi dan kawan-kawan serta tim Rocket mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya yang bekerja sama untuk menarik mereka ke atas. Setelah merayakannya sebentar, mereka pun ingat gencatan senjata telah berakhir karena semuanya sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Terjadilah pertarungan antar kedua belah pihak yang pada awalnya seimbang, namun tetap saja yang memenangkannya adalah Satoshi dan kawan-kawan. Setelah membereskan tim Rocket, mereka melihat papan peringatan yang menjelaskan bahwa sekarang adalah musim kawin Ursaring dan hutan ini adalah tempat Pokemon itu berkembang biak. Oleh karenanya siapapun dilarang masuk ke dalamnya kalau masih mau hidup. Sementara itu tim Rocket mendarat di hutan. Musashi mulai memberi perintah yang membuat Kojiro dan Nyasu berpikir mereka seharusnya tidak pernah bertemu lagi dengannya. Musashi sangat marah dan ingin menghukum keduanya. Akan tetapi Ursaring mengepung dari berbagai penjuru dan siap menghabisi tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan sedang berjalan melalui hutan dan melihat papan yang peringatkan Pokemon hantu di sekitar sini. Merekomendasikan penggunaan Pokemon psikis untuk menjauhkan mereka. Mereka tidak punya Pokemon tipe seperti itu, tapi Takeshi ingat Psyduck bisa menggunakan serangan psikis. Kasumi mengeluarkan Psyduck dan menyuruhnya mengusir Pokemon hantu jika mereka mendekat. Sesaat kemudian semak-semak bergetar.
dan sesuatu muncul dari dalamnya. Kasumi segera merintahkan Psyduck untuk mengusir Pokemon hantu tersebut. Tapi anehnya serangan Psyduck tidak bereaksi dan ia malah masuk ke Pokeball-nya. Satoshi dan Takeshi mengecek Pokemon yang ada di semak-semak itu. Bentuknya tidak terlihat seperti Pokemon hantu. Seorang gadis menghampiri mereka dan mengatakan itu memang bukan, melainkan itu adalah ekor Pokemon Girafarik. Satoshi mengeceknya melalui Pokédex yang menyatakan Girafarik adalah Pokemon psikis yang punya kepala di ekornya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Cherry, mengaku punya Girafarik karena merupakan tradisi di kampung halamannya, memelihara Pokemon psikis untuk melindungi dari Pokemon hantu yang ada di hutan. Tim Rocket yang mendengar akan hal ini berencana untuk pergi ke sana mencuri semua Pokemon psikis. Nyasu mengatakan Pokemon tipe psikis paling sulit ditangkap, tapi tenang saja karena Musashi punya senjata rahasia. Sambil makan siang, Cherry mengungkapkan bahwa ia ingin mendaftar Johto League dan mengomentari Satoshi dan Pikachu yang sangat akrab sekali. Cherry kemudian bilang jika trainer dan Pokemon psikis memiliki hubungan yang erat, mereka bisa berkomunikasi secara telepati. Cherry sangat ingin seperti itu dan menantang Satoshi bertarung untuk meningkatkan kemampuannya. Satoshi yang selalu siap dengan pertarungan menerima tantangan tersebut. Pikachu melancarkan Quick Attack yang mampu menjatuhkan Girafarik. Namun Girafarik bangkit lagi dan menggunakan Future Sight. Seperti tidak terjadi apa-apa, jadi Pikachu melanjutkan dengan Thunderbolt, menggunakan Agility untuk menghindari serangan lawannya. Tiba-tiba angin berdesir melalui pepohonan, dan ledakan dahsyat muncul entah dari mana. Pikachu terlempar ke belakang, tapi masih sanggup bertarung ya guys ya. Cherry menjelaskan bahwa ini adalah Future Sight, di mana serangannya hanya tertunda untuk sementara waktu. Girafarik melancarkan Psybeam sementara Pikachu menangkisnya dengan Thunderbolt, menciptakan ledakan yang menimbulkan debu. Sebelum Girafarik menyerang lagi, Pikachu melompat dan menggunakan Thunderbolt untuk memenangkan pertarungan. Semuanya mengucapkan selamat kepada Cherry untuk pertandingan yang hebat, tapi ia khawatir karena belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pokemonnya. Satoshi meyakinkan Cherry bahwa itu hal yang wajar. Cherry yang kembali bersemangat mengajak mereka ke Lentau untuk melihat berbagai jenis Pokemon psikis lainnya. Sesampainya di sana, mereka menemukan banyak Pokemon psikis di mana-mana. Salah satunya Abra, yang terus saja berteleportasi kabur dari trainernya. Kemudian seorang pria yang kelelahan memperingatkan mereka tentang Pokemon hantu raksasa yang kebal terhadap serangan psikis. Gengar raksasa itu tidak bisa diserang dan malah menangkap salah satu Pokemonnya. Ternyata itu adalah ulah tim Rocket yang menggunakan robot Gengar untuk menangkap Pokemon tipe psikis. Otane dan Abra yang bertemu dengan mereka mencoba melakukan perlawanan, tapi sia-sia karena tim Rocket berhasil menangkap Abra. Ketika tim Rocket sampai ke kota, semuanya kabur demi menyelamatkan Pokemon-Pokemon mereka. Cherry yakin Girafarik bisa mengalahkan robot Gengar meskipun ukurannya kecil. Akan tetapi serangannya memantul begitu saja ketika mencoba menyerang dengan Psybeam. Tim Rocket menjelaskan robotnya menggunakan cermin untuk memantulkan setiap serangan. Cherry yang marah masih menyerang tim Rocket, dan Satoshi melindunginya ketika hampir saja terkena serangan. Berkat hal itu, Cherry akhirnya bisa bertelepati dengan Girafarik. Dengan itu, Cherry bisa memprediksi serangan tim Rocket dan memberitahukannya kepada Satoshi sehingga Pikachu bisa menghindarinya. Semua upaya untuk menangkap Pikachu gagal karena Girafarik mengendalikannya menjauhi tim Rocket. Akhirnya lidah robot tidak bisa merenggang lebih jauh dan Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk melumpuhkan robot. Tim Rocket masih belum nyerah. Namun pada saat itu Future Sight baru aktif dan menerbangkan mereka ke langit-langit. Cherry berterima kasih kepada semuanya karena sekarang bisa berkomunikasi secara telepati dengan Girafarik. Cherry berjanji akan menjadi trainer yang kuat seperti Satoshi dan Pikachu. Satoshi dan kawan-kawan mampir ke Pokemon Center. Di sana mereka bertemu dengan sekelompok anak yang memberitahukan tentang Pokemon Fortune Telling, sebuah aktivitas yang mirip dengan horoskop, di mana mereka akan diberitahukan tipe kepribadian Pokemon berdasarkan tanggal lahir. Kasumi yang sangat ingin mengetahui kepribadian Pokemonnya, menyeret teman-temannya ke daycare setempat, yang telah membagikan buku salinan Fortune Telling kepada mereka.
Pemiliknya mengatakan bahwa mempunyai Pokemon yang sesuai dengan tipe kepribadian dianggap sebagai keberuntungan. Daycare Center memiliki bisnis yang berkembang pesat dalam mencocokkan kepribadian trainer dan Pokemon mereka. Biasanya para trainer akan menitipkan Pokemonnya sampai mereka bisa melakukan trade untuk mendapatkan Pokemon yang sesuai. Setelah mendapatkan salinan bukunya, Kasumi mengungkapkan setiap kepribadian Pokemon teman-temannya. Satoshi cocok menjadi Bellsprout, sedangkan Takeshi cocok menjadi Onix. Kasumi dengan penuh semangat mencari kepribadiannya, dan terkejut setelah mengetahui bahwa dirinya cocok menjadi Gyarados. Satoshi dan Takeshi mengatakan buku itu memang benar, tapi Kasumi sangat tersinggung dengan perkataan mereka. Saat dalam perjalanan, mereka terjatuh ke dalam lubang yang dipersiapkan tim Rocket. Namun Kasumi yang masih marah bisa memanjat dengan mudahnya, memerintahkan Staryu untuk mengalahkan tim Rocket dalam sekejap. Setelah mendarat, tim Rocket secara tak sengaja membawa buku Fortune Telling Kasumi. Musashi sangat senang karena ternyata cocok dengan Eevee. Ia kemudian mencari kepribadian Kojiro, dan ternyata sangat cocok dengan Moltres. Awalnya Kojiro masih ragu, tapi serangkaian kejadian aneh segera meyakinkannya bahwa buku itu benar-benar bisa menggambarkan masa depannya. Kojiro mulai melihat dirinya sebagai pemimpin tim Rocket yang baru dan menuntut teman-temannya untuk mengikutinya. Sesampainya di Daycare Center, mereka berencana untuk mencuri semua Pokemon yang dititipkan di sana. Mereka mencoba mengintimidasi pemilik daycare, tapi terkejut ketika mereka membongkar penyamarannya, yang ternyata adalah sesama anggota tim Rocket, yaitu Yamato dan Kosaburo. Mereka mengikat tim Rocket di gudang. Kojiro yang punya kekuatan Moltres mengejutkan teman-temannya dengan melepaskan ikatan dengan mudahnya. Kojiro lalu mengajak teman-temannya untuk melakukan serangan balasan. Kasumi menyeret teman-temannya ke daycare lagi, menuntut penjelasan dari pemiliknya tentang buku Fortune Telling. Namun tidak ada yang menjaga di depan saat itu. Mereka pun pergi ke belakang dan menemukan gudang yang diisi dengan Pokemon di dalam sangkar. Mereka melihat dengan jelas Yamato dan Kosaburo yang sedang melaporkan tugasnya kepada bos tim Rocket. Menyadari bahwa daycare ini hanyalah rencana jahat tim Rocket lainnya, mereka memutuskan untuk membebaskan Pokemon yang ditangkap. Satoshi mengeluarkan Totodile untuk berhadapan dengan Raticat Kosaburo, sedangkan Kasumi menggunakan Staryu untuk menghajar Prime Ape Yamato. Tiba-tiba tim Rocket menerobos masuk dengan mesin derek. Kojiro yang memakai kostum Moltres mengutarakan niatnya untuk mencuri semua Pokemon termasuk Pikachu. Kojiro memanggil Victreebel, dan kali ini tidak membiarkannya mengunyah kepalanya, malah dengan cepat merintahkannya untuk mengalahkan Raticat. Sayangnya, Kojiro langsung hancur ketika Yamato dan Kosaburo mengungkapkan buku Fortune Telling itu hanyalah bagian dari penipuan mereka. Tertekan dengan kenyataan, Kojiro kembali seperti dirinya yang dulu. Saat tim Rocket saling bertarung, Satoshi dan kawan-kawan mengambil kesempatan untuk membebaskan para Pokemon. Musashi bertarung menggunakan Sonansu, namun belum cukup untuk mengalahkan Pokemon Yamato dan Kosaburo, sehingga mereka pun kembali terbang ke langit-langit. Ketika Satoshi dan kawan-kawan mendapatkan kunci, mereka dipergoki Yamato dan Kosaburo. Satoshi dan kawan-kawan pun bertarung dengan mereka berdua, yang bisa dikalahkan dengan cepat karena Kasumi masih kesal ditipu oleh Yamato dan Kosaburo. Petugas Junsa tiba di lokasi untuk mengamankan para penjahat. Petugas Junsa juga memiliki buku Fortune Telling yang asli, mempersilahkan Kasumi untuk meminjamnya sebentar. Di tempat lain, tim Rocket yang babak belur menemukan buku yang sama. Kojiro yang penasaran merebut buku itu untuk mengetahui apa sebenarnya kepribadiannya. Setelahnya, Kojiro jadi merinding sendiri dibuatnya.